Karena di gudeg itu nggak hanya sekedar kerja atau bikin gudeg, tapi hatinya tuh harus ada di situ gitu. Di sela-sela perbincangan tersebut, kami sekaligus menyantap kenikmatan gudeg Butinah yang untuk ukuran lidah kami terasa pas karena tidak begitu memunculkan dominasi rasa manis. Dan situlah peran rasa pedasnya muncul dalam kreceknya. Krecek yang menampilkan tekstur mengembang yang menggoda. Jika masih kurang pun, cabai rawit beberapa biji yang menyembul layaknya selongsongan peluru itu siap dikunyah dan tak perlu dipertanyakan lagi sensasinya dalam membelalakan mata. Di sini juga tipikal gudeg yang tidak terlalu kering. Guyuran kuah kental opornya cukup mampu mengimbangi sensasi pedas dari kreceknya. Daging ayamnya yang tidak alot, lembut, dengan mudahnya terlepas antara daging dan tulangnya yang hanya dengan melakukan perenggangan kecil menggunakan sendok dan karbu pun sudah cukup. Paling sedih itu kalau pagi kita mau bangun, cuaca hujan, masih ngantuk hujan. Enaknya tidur kita harus bangun, yang lain kompor berapa? 7 kompor nyala semua. Saya cuma pengen semua saudara saya terutama yang masih nganggur bisa ikut kerja. Tidak banyak yang berubah semenjak sekian tahun lalu saat kami terakhir ke sini. Waktu itu beberapa kios di sekitaran stasiun Gondang Dia sedang dalam tahap penataan. Tak terkecuali kios dari gudeg Butinah yang kemudian juga bergeser sekian meter dari tempatnya semula. Keramaian pengunjung warungnya tidak berubah, apalagi jika saat jam makan siang, dan terlebih ketika akhir pekan. Sajian gudeg dan kerabatnya bisa ludes sebelum jam 12 siang. Patokan ke sini hanya cukup berjalan kaki beberapa meter saja setelah turun dari stasiun Gondang Dia. Deretan kios warungan berderet di situ, dan salah satunya adalah warung gudeg Butinah yang menempati 2 kios untuk usahanya. Tempatnya tidak terlalu luas, dengan diameter jalan pas-pasan yang selain diisi pengunjung, juga dilewati oleh mereka yang hilir mudik ke stasiun, ataupun gerobak dorong, motor, musisi jalanan yang berlalu lalang, dan seperti pemandangan khas yang menyatu dengan nuansa gudegnya. Sesekali suara kereta api yang lewat di atas warung membawa suara gemuruh bersahutan dengan pengeras suara dari bagian informasi kedatangan dan keberangkatan kereta api jalur-jalur penyangga Jakarta. Kami berbincang dengan Mardina, anak pertama Butinah yang bertanggung jawab dalam urusan kasir, tentang usaha ibunya yang sudah dirintis bahkan sejak Ibu Tinah masih berumur 10 tahun. Ibu tuh merantau dari tahun 67. Tahun 67? Ya, dari beliau umur 10 tahunan lah dia udah merantau. Oh, usia beliau sekarang berapa? Kurang lebih 67 usianya. 67 sekarang. Butinah ya generasi kedua, sebelumnya kakaknya kan. Tapi bukan di sini, di Jogja. Di Jogja? Di Ibu Tinahnya sendiri tuh awalnya ngikut tantenya, tapi ngambil alih sendiri itu di tahun 86 di pasar stasiun Gondang Dia. Jam buka itu setengah 7, kita sampai jam 3 sore. Ya, habis nggak habis kita jam 3 aja. Di sela-sela perbincangan tersebut, kami sekaligus menyantap kenikmatan gudeg Butinah yang untuk ukuran lidah kami terasa pas karena tidak begitu memunculkan dominasi rasa manis. Gudeg Butinah sudah disesuaikan dengan rata lidah orang Jakarta, dan situlah peran rasa pedasnya muncul dalam kreceknya. Krecek yang menampilkan tekstur mengembang yang menggoda. Bahkan untuk ukuran kami pun tanpa harus menambahkan sambal, sensasi pedas dari kreceknya sudah cukup. Namun seperti kurang afdol jika tidak menyendokkan sambal yang sudah disediakan. Perpaduan pedasnya kemudian malah menjadi beragam. Pedas dari krecek dan sambalnya membawa pembawaannya masing-masing. Jadi kita gini Kak, kalau di Jogja aslinya itu kan manis ya gudegnya tuh. Nah kalau di gudeg Butinah tuh, kalau di Butinah tuh sudah disesuaikan dengan lidah orang Jakarta. Jadi nggak terlalu manis, ada pedasnya juga. Gitu. Dari generasi sebelumnya tuh kayak zaman Pak Harto, kayak zaman Ibu Mega, itu ajudan-ajudannya tuh kan udah kenal gudeg itu ya. Kan, ya hanya sebatas langganan-langganan biasa. Cuma viralnya itu semenjak ya salah satunya Pak Anies, Pak Erik. Karena Butinah tuh meskipun usianya sudah sepuh tapi pemikirannya tuh cepat. Jadi dia kalau misalnya ada pesanan dadakan atau apa, dia bisa langsung menghandle ini sat gitu. Bahkan saya anaknya sendiri aja nggak bisa ngikutin. Kami juga berbincang dengan Pak Aryo, salah satu juru masak andalan Butinah yang sudah sekian puluh tahun ikut dengannya. Berbincang tentang ketelatenannya dalam menjaga marwah gudeg dan setia sebagai tangan kanan Butinah dalam menjalankan misi, meramu, sajian gudeg, dan tambahan-tambahannya. Aku sih tahun 80 udah di dapur, bantu-bantu Simbah dulu. Kita di Jogja udah dagang gudeg. Dulu apa ya,
asal dagang aja nggak ada zaman dulu. Dagangnya di pasar atau? Di perempatan depan PKU Muhammadiyah Jogja. Aku lah 70-an lah, harus benar-benar matang. Karena ini serba santannya kental semua, Mas. Santan tuh paling cepet banget basi. Lama, harus benar-benar lama. Ya itu harus benar-benar lama ya. Nggak boleh dicolek-colek, kalau udah api mati, nggak boleh dicolek-colek. Dicipin nggak boleh. Jika masih kurang pun, cabai rawit beberapa biji yang menyembul layaknya selongsongan peluru itu siap dikunyah dan tak perlu dipertanyakan lagi sensasinya dalam membelalakan mata. Soal sensasi pedas kreceknya ini, kami malah teringat dengan gudeg Bu Bujo atau banyak orang mengenalnya sebagai gudeg Permata di Jogja sana. Warung gudeg Permata juga terkenal akan andalan kreceknya yang pedas. Dan biasanya ramai saat di malam hari itu menjadi santapan yang pas dengan udara dingin malam di Jogja. Bedanya gudeg Butina mengantarkan sensasi pedas kreceknya saat siang hari di Jakarta sedang gerah-gerahnya, dan tentu bisa dibayangkan bagaimana akumulasi keringat yang mengucur akan lebih nendang ditambahkan dengan memesan minumnya teh panas. Kemopiar sepertinya menjadi kata yang mewakili untuk menggambarkannya. Di sini juga tipikal gudeg yang tidak terlalu kering. Guyuran kuah kental opornya cukup mampu mengimbangi sensasi pedas dari kreceknya. Sentuhan manis dalam kadar yang masih bisa kami tolerir dari irisan nangka muda berwarna coklat pekat. Daging ayamnya yang tidak alot, lembut, dengan mudahnya terlepas antara daging dan tulangnya yang hanya dengan melakukan perenggangan kecil menggunakan sendok dan karbu pun sudah cukup. Tidak lupa juga telur pindangnya dengan bumbu yang meresap hingga ke bagian dalamnya. Dengan pertimbangan matang Butinah yang dulu memutuskan untuk membawa variasi sendiri atas gudeg olahannya, mereka yang tidak terlalu gemar manis pekat bisa menikmatinya, dan mereka yang kangen Jogja pun tetap bisa bernostalgia. Karena di gudeg itu nggak hanya sekedar kerja atau bikin gudeg, tapi hatinya tuh harus ada di situ gitu. Betul, iya. Karena kalau hatinya hatinya nggak di situ, gudegnya rasanya aneh. Gudeg itu yang beratnya gini Kak, kita kan bangun jam 3 pagi ya. Tim selalu teman-teman itu bangunnya jam 3. Yang beratnya tuh justru di situ gitu. Karena jam 3 tuh konsistensi. Jadi kita moodnya kita atau apa kan itu jadi bergantung ke masakan kan. Kalau kita kesel masakannya tuh berubah, apalagi kita serba santan. Kalau kondisi hatinya lagi kurang enak bisa cepet basi, itu kita nggak tahu ya Allah, tapi beneran begitu gitu. Makanya kita tuh nggak ngoyo gitu Kang, nggak buka sana sini enggak gitu. Yang penting berkah, cukup istirahat, ya udah kayak gitu. Jadi tetap kitanya ngejalaninnya juga enak. Paling sedih itu kalau pagi kita mau bangun cuaca hujan, masih ngantuk hujan. Enaknya tidur kita harus bangun, yang lain kompor berapa? 7 kompor nyala semua. Saya cuma pengen semua saudara saya terutama yang masih nganggur kerja. Mari makan, rasakan, dengarkan, dan ceritakan.